الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهي أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Darun Naim rahimakumullah. Puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa tidak henti-hentinya mencurahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-nikmat dan karunia yang begitu banyak, yang begitu luas, yang tidak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan dengan berkat taufik dan hidayahnya lah sehingga dapatlah di kesempatan hari yang mulia ini, hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari, kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni kewajiban melaksanakan sholatul Jum'ah, yang mana mudah-mudahan kita berharap semua ibadah-ibadah kita, baik yang hari ini atau hari-hari yang sebelumnya dan hari-hari yang sesudahnya, senantiasa diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita bersama-sama akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kita, bahkan setiap manusia, tentunya sangat mengharapkan, sangat menginginkan, sangat mendambakan untuk memperoleh kebahagiaan, hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, selamat di dunia dan selamat pula hidup di akhirat kelak. Sesuai dengan doa yang setiap waktu, setiap saat, setiap hari kita baca, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada azab dan siksa api neraka. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan, telah memberikan petunjuk, telah memberikan bimbingan kepada kita sebagai umatnya untuk kita memperoleh dua keselamatan tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alamatus sa'adah arba'ah, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat, ada 4 macam. Yang pertama, zikruz zunubil madiyah. Kita senantiasa ingat akan perbuatan-perbuatan dosa, akan perbuatan-perbuatan salah,
akan perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita perbuat. Baik dosa itu karena melanggar larangan-larangan agama, atau dosa-dosa itu karena meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah lebih baik orang yang merasa bahwa dirinya banyak berbuat dosa, bahwa dirinya banyak mempunyai kesalahan, banyak berbuat maksiat, ketimbang orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang tidak pernah berbuat salah, ketimbang dirinya adalah orang yang tidak pernah berbuat maksiat, ketimbang orang yang merasa dirinya adalah orang yang paling suci, paling bersih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 nilai positif bagi orang yang merasa bahwa dirinya telah banyak berbuat salah, telah banyak berbuat maksiat, telah banyak berbuat dosa. Yang pertama, karena dia merasa bahwa dirinya telah banyak berbuat dosa, telah banyak berbuat kesalahan, maka dia akan senantiasa mengiringi perjalanan kehidupannya dengan banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang merasa bahwa dirinya banyak berbuat dosa, dia menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tidak angkuh, tidak sombong, dan tidak merendahkan orang lain. Yang ketiga nilai positifnya adalah mereka akan senantiasa berhati-hati, baik sikap, ucapan, dan perbuatannya. Mereka merasa khawatir, mereka merasa takut kalau yang dia lakukan adalah perbuatan dosa, merasa khawatir kalau yang dia ucapkan adalah merupakan perbuatan ucapan yang tidak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah. Dia senantiasa melupakan akan perbuatan-perbuatan baik yang pernah ia lakukan, melupakan perbuatan-perbuatan amal-amal soleh yang sudah dia perbuat, seolah-olah dia belum pernah berbuat baik, seolah-olah dia belum pernah melaksanakan ibadah, sehingga timbul rasa ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ikhlas adalah merupakan satu hal yang sangat mendasar dalam kita melakukan satu kebaikan. Sebab sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, sebanyak apapun amal-amal kebaikan yang kita lakukan, namun kalau tidak didasari ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sekecil apapun amal soleh yang kita perbuat, maka kalau didasari ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, akan mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk senantiasa mengabdi, menyembah kepada Allah dengan tulus ikhlas dan beragama dengan lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri yang ketiga, wa nazarahu ila man fawqahu fiddin. Dia senantiasa melihat, mencontoh orang-orang yang lebih baik, lebih tekun dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Kalau orang lain dengan kesibukannya yang begitu sangat luar biasa, mereka masih bisa mengatur waktunya untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka saya pun harus bisa mengatur waktu saya untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena sholat sendiri dibandingkan dengan sholat secara berjamaah begitu sangat luar biasa perbedaannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jamaati afdalu
min salatil fazi bi sab'in wa ishrina darajah. Salat secara berjamaah dibandingkan dengan kita melaksanakan secara munfarid atau sendiri, maka adalah kelebihannya 27 derajat. Kalau kita melaksanakan salat munfarid sendiri, maka akan menyalpatkan 1 derajat. Tapi dengan kita melaksanakan ibadah secara berjamaah, maka kita akan mendapatkan 27 kali lipat. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya'a bi jama'atin fa ka'annama qamal lail nisfahu wa man shallas subha bi jama'atin fa ka'annama qamal lail kullahu. Barang siapa yang melaksanakan salat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah bangun beribadah selama setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan ibadah sepanjang malam. Ini tentunya merupakan satu kelebihan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita tambah lagi dengan melaksanakan sholat subuh, sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, itu sangat luar biasa pahalanya. Sabda Rasulullah SAW, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilaksanakan sebagai sholat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh, maka adalah lebih utama di sisi Allah daripada dunia dan segala isinya. Ini tentunya merupakan keuntungan yang sangat luar biasa. Lebih-lebih lagi kalau kita melaksanakan di masjid, maka setiap 1 langkah kita akan diangkat 1 derajat. 1 langkah lagi akan dihapus dosa-dosa kita. Ini tentunya merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Namun barangkali oleh karena keutamaan-keutamaan tersebut tidak dapat kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, tidak dizohirkan di hadapan kita, sehingga kadang-kadang kita tidak merasa rugi ketika kita tidak dapat melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kita tidak merasa rugi ketika kita tidak dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita tidak merasa rugi ketika kita tidak dapat melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar atau sholat sunnah sebelum subuh. Namun seandainya keutamaan-keutamaan pahala-pahala tersebut dizohirkan di muka bumi ini, dizohirkan di hadapan kita, saya yakin bahwa Masjid Jami' Darun Naim ini tidak akan mampu untuk menampung jamaah yang masing-masing tidak mau ketinggalan untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, yang masing-masing tidak mau ketinggalan untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena pahala dan ganjarannya yang begitu sangat luar biasa. Dan begitupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Hendaklah kita contoh, kita lihat kepada orang yang lebih tekun, lebih rajin dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, dengan kita memasuki tahun baru ini, tahun 2021 Masehi ini, mari kita rubah sikap dan sikap kita. Kalau selama tahun 2020 kita merasa malas untuk ke masjid, untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, kita merasa malas untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, mulai tahun ini kita rubah, kita paksa diri kita. Kapan lagi kita untuk mendapatkan keutamaan yang begitu sangat luar biasa? Apakah setelah maut menjemput kita baru kita beribadah? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih ganjaran dan pahala yang begitu sangat luar biasa, mari kita ambil, mari kita raih. Karena memang tujuan kita hidup ini tidak lain adalah untuk mengumpulkan pahala sebagai bekal buat kehidupan kita di akhirat nanti dengan sebanyak-banyaknya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian yang terakhir, wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Dia senantiasa memandang kepada orang yang lebih rendah dalam masalah materi, dalam masalah kekayaan. Kalau kita merasa miskin, kalau kita merasa susah, masih banyak orang yang lebih miskin daripada kita. Masih lebih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Masih lebih banyak orang yang lebih sengsara daripada kita. Dan kita harus yakin bahwa apapun yang ada pada diri kita itu adalah merupakan hal yang terbaik buat kita kalau kita bisa menerimanya, kalau kita bisa mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mempunyai 4 ciri ini. Yang pertama, kita senantiasa mengingat dosa-dosa kita, lalu kita iringi dengan banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lupakan perbuatan-perbuatan baik. Jangan kita pamerkan, kita ceritakan kepada orang lain sehingga timbul rasa riaknya. Yang ketiga, mari kita contoh kepada orang-orang yang lebih tekun, lebih rajin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hendaklah kita senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita betul-betul bisa diberikan keselamatan oleh Allah. Selamat hidup di dunia dan selamat pula hidup. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawan innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.